Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa alana ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Sunan At-Tirmidzi halaman 508 versi PDF nih, 508 bab maja'a fi tabkir ila jumu'ah tentang salat Jumat. Bab maja'a at-tabkir fi tabkir. At-tabkir itu pagi-pagi, bergegas pagi-pagi untuk ketika hari Jumat ya. Ketika hari Jumat, ketika mau Jumatan itu dianjurkan datang ke masjid pagi-pagi atau dahulu ya. Datang dahulu ngawali gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'adal isnad al-mutasil ila al-Imam At-Tirmidzi qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'an qala akhbarana Malik an Sumai an Abi Salih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, ghuslal janabah, mandi junub atau mandi besar, tsumma raha faka'annama qarraba badanatan ya, kemudian dia datang ke masjid gitu. Kemudian dia datang ke masjid, maka dia itu ibarat orang yang berkurban unta, qarraba badanatan. Jadi diawali dengan mandi Jumat, mandi diniatkan untuk datang sholat Jumat bagi yang laki-laki. Jadi kalau Jumat itu disunahkan mandi diniatkan untuk hadir sholat Jumat ya, diniatkan nawaitul ghusla li adai sholatil Jum'ah atau ya lillahi ta'ala, atau niat ingsun mandi karena untuk menghadiri sholat Jumat atau untuk melaksanakan sholat Jumat li huduri Jum'ah gitu, boleh ya. Pokoknya mandinya itu harus diniatkan untuk datang sholat Jumat. Kalau nggak niat ya tidak dapat pahala ya. Nah, di sini termasuk mandi besar. Kalau mandi besar, seumpama memang keadaan junub mandi besar, maka dia sudah include niat tadi. Jadi nggak usah niat mandi karena hadir Jumat. Niatnya sudah mandi besar, maka itu sudah termasuk, sudah include niat mandi karena mau melaksanakan sholat Jumat. Kalau seumpama keadaannya mandi besar gitu. Nah, kalau dia seumpama mandi, pagi mandi, diniatkan tadi mau datang ke sholat Jumat, kemudian pagi-pagi datang ke sana, ngawali, masih sepi, sudah ke sana dulu, maka dia itu seperti ibadah menyembelih kurban unta. Jadi kalau besok ini kita hari Idul Adha, ya, kalau mau pahalanya seperti pahala kurban unta, nah, maka itu tadi bergegas pagi-pagi untuk datang ke masjid melaksanakan sholat Jumat ini. Wa man raha fi sa'ah atsaniyah fa ka'annama qarraba baqaratan. Kalau yang datang ke masjid, bergegas ke masjid, dan itu di waktu yang kedua, kalau tadi yang awal, dia ini yang kedua, maksudnya ya soft kedua atau waktu yang kedua, sudah rame lah gitu ya, sudah ada orang di sana gitu ya. Faka'ana maqarraba baqaratan, maka dia seakan-akan kurban sapi. Wa man raha fi sa'ati ats-tsalitsah faka'ana maqarraba kabshan aqrana. Kalau dia berangkat Jumat
di kesempatan yang ketiga atau ya sudah rame gitu ya, atau soft yang ketiga, maka dia seakan-akan kurban kambing yang bertanduk, nih, domba yang bertanduk. Omar Hafiz Sa'ad Ar-Rabi'ah faga'ana maqarraba dajajatan. Kalau dia datang ke masjid Jumat kesempatan keempat agak terlambat, maka dia seperti kurban ayam, dajajah, kurban ayam. Amara fi sa'ad al-khamisah faka'anna maqarraba baydatan. Masih telat lagi, akhiran lagi, kesempatan kelima, dia seakan-akan kurban telur, nih, kurban sebutir telur. Fa idza kharajal imam hadrat al malaikah yastami'una dzikr. Jika imam sudah keluar, yes, imamnya sudah naik gitu ya, sudah naik Jumat khutbah, maka malaikat tadi hadir ke majelis untuk mendengarkan zikir. Jadi malaikat itu gak nyatet. Jadi malaikat itu nunggu orang datang ke masjid itu nyatet. Ini yang datang duluan, sing paling awal bergegas, pahalanya dicatat seperti berkurban unta. Agak telat lagi dicatat pahalanya kurban sapi. Agak telat lagi kurban kambing. Agak telat lagi ayam. Sing paling akhir seperti telur. Nah itu ya sedikit nih pahalanya. Nah kalau sudah telat, imam sudah naik ke mimbar khutbah, maka malaikatnya sudah nggak nyatet lagi. Malaikat terus nggak nyatet, malaikatnya ikut masuk untuk mendengarkan imam untuk khutbah. Dan yang datang telat, nah itu tadi nggak dapat apa-apa. Jadi orang yang datangnya terlambat, dia tidak dapat fadilah, keutamaan apa-apa. Dia telat, malaikatnya wis nggak nyatet nih. Nah, seperti itu nih. Qala wa fil bab an Abdullah bin Umar wa Samurah. Jadi kita usahakan, yang terutama yang bagi laki-laki ya, kita datang itu jangan sampai imam sudah mulai naik ke mimbar, sudah mulai khutbah. Kalau sudah seperti itu kita telat, wah kita sudah nggak dicatat, nggak dapat catatan oleh malaikat, nggak dapat fadilahnya kurban tadi. Kalau bisa hadis Abi Hurairah hadisun hasanun sahih. Nah ini fadilahnya atau keutamaan bergegas pagi-pagi datang ke masjid untuk melakukan sholat Jumat nih. Bab maja'a fi tarkil Jum'ah min ghairi udhrin. Tentang meninggalkan Jumatan tanpa ada uzur, tanpa ada alasan. Wa bina qala hadatsana Ali bin Hashram qala abarna Isa bin Yunus an Muhammad bin Amr an Ubaidah bin Sufyan an Abil Ja'di yakni ad-Damri wa kana lahu suhbatun fima za'ama Muhammad bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tarakal jumu'ata thalatha marrat tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Ya, barang siapa yang meninggalkan sholat sebanyak 3 kali karena meremehkan, ini tahawunan, ada ilatnya nih, tahawunan, karena dia memang meremehkan, tidak serius, sengaja 3 kali tidak sholat Jumat, maka apa? Taba Allah ala qalbi, Allah akan menutup hatinya. Hatinya akan tertutup. Di hadis yang lain dikatakan dia bisa menjadi kafir. Kalau memang sengaja, beneran sengaja, dia tidak sholat Jumatan 3 kali berturut-turut, maka dia bisa menjadi kafir, kufur. Wafil bab an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Samurah. Nah, kufur itu ya secara bahasa tertutup. Ya, kafir atau kufur itu secara letterlek itu tertutup nih. Ya, di sini bisa bermakna tertutup hatinya, jadi orang yang kafir. Qala Abu Isa hadis Abil Ja'di hadisun hasan. Qala wa sa'altu Muhammadan an ismi Abil Ja'di ad-Damri falam ya'rif ismahu. Wa qala la a'rif lahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadzal hadis. Qala Abu Isa wa la na'rifu hadzal hadis illa min hadis Muhammad bin Amr. Bab ma ja'a min kam yu'ta ila Jum'ah. Bab selanjutnya, berapa orang Jumatan itu diadakan itu berapa orangnya. Wabillahi hadatsana Abdu
bin Humaid wa Muhammad bin Maddawai qala haddatsana Fadal bin Dukain qala abrana Israil an Tuwair an rajulin min ahli Quba an nabihi wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qala amarana nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashhadal jumu'ah min Quba wa qad ruwiya an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadza wa la yasihu qala bisa hadha haditsun la na'rifu illa min hadzal wajhi wa la yasihu fi hadzal bab an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un wa qad ruwiya an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al jumu'ah ala man awahul lail ila ahlihi wa hadha hadis isnadu dhaif inama yurwa min hadis Mu'arik bin Abbad an Abdullah bin Sa'id al-Makburi wa da'afa Yahya bin Sa'id al-Qattan Abdullah bin Sa'id al-Makburi fil hadis qala wa ikhtalafa al-ilmi ala man tajibul jum'ah wa qala ba'dhum tajibu al-jum'ah ala man awahul lail ila manzilihi wa qala ba'dhum la tajibu jum'ah illa ala man sami'a nida wa huwa qaul Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Sami itu Ahmad bin Hasan yaqul kunna inda Ahmad bin Hanbal fadzakaru ala man tajibul jum'ah wa lam yadhkur Ahmad fi an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Qala Ahmad bin Hasan faqultu li Ahmad bin Hanbal fi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Ahmad bin Hanbal in Nabi sallallahu alaihi wasallam qultu na'am qala Ahmad bin Hasan qala hadatsana Hajjaj bin Nusair qala hadatsana Mu'arik bin Abbad an Abdullah bin Sa'id al-Makburi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jum'at ala man awahul lail ila ahlihi qala faghadiba alayya Ahmad bin Hanbal wa qala li istaghfir rabbak qala bisa wa inna ma fa'al Ahmad bin Hanbal hadza li'annahu lam ya'udda hadzal hadis syai'an wa da'afahu li hal isnadihi. Ya. Jadi di sini Jumat itu bagi siapa? Diwajibkan untuk siapa? Nah, di sini bagi orang yang mukim, orang yang sudah mukim di daerah situ, maka dia diwajibkan untuk Jumat. Nih. Di sini ulama berbeda pendapat nih, siapa yang diwajibkan untuk sholat Jumat itu siapa? Ya, banyak yang mengatakan ya orang yang mukim. Ada yang mengatakan orang yang mendengarkan adzan itu wajib ikut Jumat. Nah, macam-macam nih. Kalau kita yang Syafi'i ya orang yang sudah mukim. Kalau musafir itu boleh tidak ikut nih. Kalau musafir, kalau memang musafir beneran nih. Bab maja'a fi waqtil Jum'ah, waktu salat Jum'ah. Wabila qala hadatsana Ahmad bin Malik qala akhbarana Suraij bin Nu'man qala akhbarana Fulaij bin Sulaiman an Utsman bin Abdurrahman at-Taimi an Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli Jum'ah hina tamilu syamsu. Nabi itu salat Jumat kapan? Ketika matahari condong atau tergelincir nih. Itu di siang hari ketika matahari di atas kemudian condong, matahari tergelincir, maka masuk salat Jumat ini. Wa bil qal hadatsana Yahya bin Musa qala abarna Abu Dawud at-Tayalisi qala abarna Fulaid bin Sulaiman an Utsman bin Abdurrahman at-Taimi an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala fil bab an Salama bin Aqwa wa Jabir wa Zubair bin Awam qala bisa hadis Anas hadis hasanun sahih wa alladhi ajma' alaihi al-ilmi anna waqtal jum'ah idza zada asy-syam ka waqti dzuhur. Waktunya sama dengan waktu zuhur, yaitu tergelincirnya matahari. Wa qala Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa ra'a ba'dhum anna salatul jum'ah idza suliyat qabla zawal inna tajuzu aidan. Ada berpendapat sebelum matahari tergelincir juga boleh dilaksanakan Jumat ini. Wa qala Ahmad wa man shalah qabla zawal fa innahu lam yara alaihi ada. Bab ma jaa fil khutbah 'alal mimbar. Khutbah di atas mimbar ini. Wabil qala hadatsana Abu Khafas Amr bin Ali Al-Falas As-Sayrafi qala abrana Utsman bin Umar wa Yahya bin Katsir Abu Ghassan Al-Ambari qala hadatsana Mu'ad bin Ala an Nafi' an bin Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu ila jidain falamma ittakhadha an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-minbara hanna jid'u hatta atahu faltazamahu fasakana. Jadi Nabi itu ini ya pernah berkhutbah dengan menggunakan pelepah kurma. Yakhtubu ila jid'in. Jid'in itu pelepah kurma. Falamma ittakhadha Nabi al-minbar
hanal jid'u. Nah, ketika Nabi itu khutbahnya itu memakai mimbar, sudah nggak pakai pelepah kurma. Si pelepah kurma itu nangis. Hanna Hanna al-jid'u. Ya, si pelepah kurmanya nangis. Hatta tahu faltazamau fasakana. Nah, kemudian Nabi mendatangi pelepah itu tadi yang nangis dan dipegangnya sampai pelepahnya itu tenang. Jadi pelepahnya itu ya mungkin kangen gitu ya, kok ganti mimbar gitu ya. Jadi nah ini salah satu mukjizat Kanjeng Nabi nih. Jadi pelepah kurma yang biasa dipakai khutbah ketika diganti dengan mimbar itu pelepahnya nangis. Kemudian sama Nabi diparani, dipegang dan ditenangkan biar tidak nangis gitu nih. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya setiap benda mati itu pada hakikatnya hidup. Jadi benda mati itu pada dasarnya itu aslinya ya hidup. Ya seperti kita duduk di atas kursi, meja ini ya hakikatnya hidup. Karena benda-benda, tempat-tempat itu nanti kan bisa bersaksi ya, bisa bersaksi kepada kita nanti di akhirat. Nanti lantai atau ruangan itu kan nanti kan bersaksi, oh dulu di dunia saya melakukan ini. Benda-benda itu bisa bersaksi. Nah, benda-benda bisa bersaksi itu kan berarti kan pada hakikatnya benda-benda itu hidup nih. Ada apa ya? Ya mungkin punya resonansinya ya, punya gelombangnya gitu ya. Kalau diilmiahkan ya, bisa hidup gitu ya. Setiap benda itu mempunyai memori tersendiri, memori sendiri-sendiri. Qala fil bab an Anas wa Jabir wa Sa'al bin Sa'id wa Ubay bin Ka'ab wa bin Abbas wa Ummi Salamah. Qala bisa hadis Ibnu Umar hadis hasan gharib sahih. Muhammad bin Ala wa Basri wa huwa akhu Abi Amr bin Ala. Bab ma ja'a fil julus baina khutbataini. Duduk di antara dua khutbah. Wabil qala hadatsana Humaid bin Mas'adal al-Basri qala akhbarana Khalid bin Harith qala akhbarana Ubaidullah bin Umar an-Nafi' bin Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu yaumal jumu'ah thumma yajlisu thumma yaqumu fayakhtubu. Jadi Nabi itu khutbah kemudian duduk kemudian berdiri khutbah lagi, khutbah kedua gini. Qala mithla ma yaf'aluna al-yaum, ya seperti yang kita lakukan pada hari ini. Qala fil bab an Ibnu Abbas wa Jabir bin Abdullah wa Jabir bin Samurah qala bisa hadis Ibnu Umar hadis hasan sahih wa walladhi ra'ahu al-ilmi ay yafsila bainal khutbataini bi julusin. Ya seperti yang sekarang kita lakukan di antara dua khutbah itu dipisah dengan duduk. Ini khutbah yang pertama, kemudian duduk bentar, kemudian berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Bab ma ja'a fi qisaril khutbah. Bab apa ya? Qisaril khutbah. Atau ini qasdul khutbah, ini salah letaknya. Fi qasdul khutbah, tujuan khutbah. Wabil qala hadatsana Qutaibah wa Hanad qala akhbarana Abul Ahwas an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah qala kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana sholatu qasdan wa khutbatu qasdan. Ya Nabi itu ya khutbahnya itu disengaja ya, ada niatnya gitu maksudnya. Qala fil bab an Ammar bin Yasir wa ibn Abi Auf fa qala bisa hadis Jabir bin Samurah hadis hasan sahih. Bab ma ja'a fil qiraah 'alal minbar. Membaca atau bacaan di mimbar. Abi qala hadatsana Qutaibah qala Abras Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Ata'in an Sufwan bin Ya'la bin Umayyah an Abi qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alal mimbar wa nadau ya maliku. Nabi membaca di mimbar ayat wa nada ya malik. Qala fil bab an Abi Hurairah wa Jabir bin Samurah qala bisa hadis Ya'la bin Umayyah hadis hasan gharib sahih wa hadis Ibnu Uyainah wa qad ikhtara qaumun min al-ilmi ayaqra'al imam fil khutbah ayan minal Qur'an. Qala Syafi'i wa idza khadara imam falam yaqra fi khutbah syai'in minal Qur'an a'ada al-khutbah. Jadi kalau di dalam khutbah menurut Imam Syafi'i itu harus ada ayat yang dibaca. Kalau tidak ada ayat yang dibaca maka khutbahnya diulangi. Harus diulangi.
Kalau sama imamnya tidak membaca ayat sama sekali. Bab fil istiqbal imam idza khotoba. Menghadapnya imam ketika khutbah. Wa birqal hadatsana Abad bin Yaqub al-Kufi qala abarna Muhammad bin Fadl bin Atiyah an Mansur an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa al-mimbar istaqbalna biwujuhina. Jika Nabi itu berdiri di mimbar, ya maka kita menghadap imam, ya saling berhadapan gitu maksudnya. Istaqbalna biwujuhina. Qala bisa wa fil bab an Ibnu Umar wa hadis Mansur la na'rifu illa min hadis Muhammad bin Fadl bin Atiyah wa Muhammad bin Fadl bin Atiyah dhaifun hadis anda ashabina wal amal ala hadza inda min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim yastahibuna istiqbal imam idza khataba wa qala Sufyan al-Thawri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq qala bisa wa la yasihu fi hadzal bab anin Nabi syai'un. Bab fi rakaataini idza rajul wal imam yaktubu. Salat 2 rakaat salat sunnah qabliyah. Ketika imam posisinya sedang khutbah. Wabil qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hamad bin Zaid an Amr bin Dinar an Jabir bin Abdullah qala bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yatubu yaumul jum'ah idza jaa rajul faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salaita qala la qala fakum farka. Jadi suatu ketika ada sahabat itu datang sholat Jumat telat nih. Pas Nabi sedang khutbah. Nah, kemudian pas Nabi khutbah ditanya, kamu sudah sholat sunnah? Sudah sholat sunnah 2 rakaat? Kata rajul tadi, belum gitu ya. Tidak. Maka sama kanjeng Nabi disuruh sholat. Fakum farka, sholat dulu 2 rakaat gitu ya. Qala bisa wa hadha haditsun hasan sahih asu syai'in fi hadzal bab. Wa bil qala hadatsana Muhammad bin Abi Umar qala Abu Sufyan bin Uyainah an Muhammad bin Ajlan an Iyad bin Abdullah bin Abi Sa'id an Abba Sa'id al-Khudri dakhala yaumul jum'ah wa marau wa marwan yaktubu faqama yusalli faja al-haras liyajlisu fa abahat as-salat falamma sarafa ataina faqulna rahmakallah ingka adu la yaqau bika faqala ma kuntu la asrukahuma ba'da syai'in ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma dzakara anna rajulan jaa'a yaumal jum'ah fi hay'ati badzatin wan nabiy yakhthub yaumal jum'ah fa amaru fa shalla rak'atain wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Qala Ibnu Umar kana Sufyan bin Uyainah yusalli rak'atain idza jaa'a wal imam yakhthub wa ya'mur bih wa kana Abu Abdurrahman al-Mukri yarahu. Qala Abu Isa wa sami'tu bin Abi Amr yaqul qala Ibnu Uyainah kana Muhammad bin Ajlan thiqa ma'munan fil hadis. Qala fil bab an Jabir wa Abu Hurairah wa Sa'id bin Sa'id. Qala Abu Isa hadis Abi Sa'id al-Khudri hasanun sahih wal amal ala hadza 'inda ba'di al-ilmi wa bi'aqul asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Wa qala ba'dhum idza dakhala wal imam yaktubu fa innahu yajlisu wa la yusalli wa qala Sufyan al-Thawri wal Kufa wa qala awwal as-sah. Qala hadatsana Qutaibah qala akhbarana Ala bin Khalid al-Qurashi qala ra'aitul Hasan al-Basri dakhala masjid yaumul jum'ah wal imam yakhthub fa shalla rak'ataini tsumma jalasa innama fa'al Hasan ittiba' hadis wa huwa rawa an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis. Jadi para ulama, para sahabat, para tabi'in itu kalau datang Jumat kok imam sudah khutbah maka yang datang itu tetap melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat meskipun telat. Itu ya sunnahnya. Jadi meskipun kita telat kok datang sholat Jumat, tetap sholat sunnah 2 rakaat dulu. Sebelum duduk kita sholat sunnah 2 rakaat dulu. Sholat qobliyah Jumat ini. Dan itu dilakukan oleh semua ulama rata-rata seperti itu. Bab maja'a fi qiratil kalam mal imam yakhthub. Makruh ngomong, berbicara ketika imam sedang khutbah. Apabila kalau hadatsana Qutaibah qala abna Laits bin Sa'id an Uqail an Zuri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala yaumul jum'ati wal imamu yakhtub ansit faqad lagha. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat pas Jumatan dan imam sedang khutbah, sedang imam itu sudah sudah dikatakan ansit, diamlah, maka dia faqad lagha. Dia sudah lalai.
Qala fil bab an ibni Abi Aufa wa Jabir bin Abdullah. Qala Abu Isa hadis Abi Hurairah hadis sahih wal amal ala inda almi karihu lirrajul ayatakallama wal imam yakhtub. Wa qalu in takallama ghairu fala yunkir alai illa bil isyarah. Sampai-sampai jika ada orang lain yang berbicara, maka ketika kita ingin melarang dia, kita tidak boleh melarangnya sama ucapan, tapi dengan isyarat. Jadi kalau ada orang lain yang berbicara pakai isyarat gini ya. Pakai isyarat, tidak boleh pakai ucapan. Diam. Kita ngomong diam ke orang lain itu kita juga sudah lalai. Fakot lago. Jadi mengingat orang lainnya dengan cara isyarat. Bil isyarah. Wahtalau fi raddis salam wa tashmidul atis wal imam yakhtub. Farakhasa ba'dul almi fi raddis salam wa tashmidul atis wal imam yakhtub wa huwa qaul Ahmad wa Ishaq. Berbeda pendapat dalam hal menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin ketika imam sedang khutbah. Ada yang berpendapat boleh menjawab salam dan menjawab orang yang mendoakan orang yang bersin ketika imam sedang khutbah. Ini pendapat Ahmad dan Ishaq nih. Wa kariha ba'du al-ilmi minat tabi'in wa ghairihim dzalika huwa qaul Syafi'i. Ada yang berpendapat hukumnya makruh, sama tetap makruh. Nah, ini pendapat beberapa ulama tabi'in dan pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i berarti kita harus diam. Kalau ada yang salam ya diam. Kalau ada yang bersin ya udah diam, nggak usah didoakan. Nggak usah didoakan nih. Ada yang bersin atau yang salam, diam saja. Jadi kalau ketika khutbah pokoknya diam gitu ya. Dengarkan imam khutbah gitu. Nah, kalau sekarang zaman sekarang karena perkembangannya sudah berbeda nih zamannya. Termasuk kalau sekarang itu ya ketika khutbah, imam khutbah itu kita tidak boleh main HP, gitu. Tidak boleh main HP sendiri, tidak boleh membalas WA gitu. Atau lihat sosmed, lihat Instagram, lihat story gitu ya. Itu juga termasuk tidak boleh, sama saja. Itu juga termasuk lago, fakot lago, sesuatu yang lalai. Kalau kita fakot lago, kita lalai itu maka pahalanya sia-sia ya. Kita jumatannya itu pahalanya itu sia-sia, nggak dapat pahala. Ya cuma dapat sahnya Jumat, tapi pahalanya ya berkurang. Sama nih. Jadi meskipun kita nggak boleh bicara, tetap tidak boleh main HP. Pokoknya kalau sudah khutbah, ya HP-nya kita silent, kita masukkan saku gitu nih. Seperti itu. Karena kadang saya sendiri masih banyak melihat nih orang-orang ya bener diem tapi HP-an gitu ya, tapi chattingan, lihat story ya sama saja, itu sama saja lago, sama saja lalai. Ya karena di sini kan ketat ya, kita mengingatkan orang lain untuk diam dengan suara saja enggak boleh gitu ya. Orang lain ada yang ramai kita ingatkan pakai suara enggak boleh. Gitu ya. Kan sangat ketat nih. Apalagi main sosmed, main HP-an gitu ya. Apalagi gitu ya. Logikanya seperti itu. Bab maja fi qarati takhatta yaumal jum'ah. Bab selanjutnya at-takhatta. At-takhatta melangkai barisan. Melangkai barisan. Wa bil hadatsana Abu Quraib qala Abu Risdin bin Sa'id an Zayyan an Zabban bin Fa'id an Sahal bin Mu'ad bin Anas al-Juhani an Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tahatta riqaban nas yaumul jum'ah utukhida jisran ila jahannam. Ini ya, barang siapa yang at-takhatta at-takhatta itu ngelangkahi riqaban nas, lehernya orang-orang ya. Jadi ketika sedang khutbah atau sedang duduk, kemudian kita maju ke depan ngelangkai orang-orang ya. Ngelangkai orang-orang sedang duduk. Kalau di sini bahasanya lehernya dilangkai. Nah, itu enggak boleh. Maka apa? Ittakhadha jisran ila jahannam. Ya. Maka dia akan
Ya, apa ya? Ittakhadha jisran ila jahannam. Maka dia itu mengambil jalan atau mengambil jembatan menuju ke neraka. Dia orang yang melangkahi orang lain ketika duduk atau ketika ya Jumatan, maka kita itu sama saja berjalan menuju neraka, nggak boleh. Qala fil bab an Jabir. Qala bisa hadis Sahal bin Mu'ad bin Anas al-Juhani hadis gharib la na'rifu illa min hadis Rishdain bin Sa'id wal aman alaihi dalimi karihu ayat tarajul yaumul jum'ah wa syaddadu fi dzalik wa qad taqala ba'du alimi fi Rishdain bin Sa'id wa da'afa min kibal hifdi. Biasanya seperti ini itu terjadi di masjid yang rame, yang crowded, yang rame, takut nggak dapat tempat gitu ya. Biasanya kayak di Mekah atau di Madinah gitu ya. Karena takut tidak dapat tempat, biasanya saling berdesakan sempit, akhirnya makso maju ke depan, ngelangkah-ngelangkahi orang, nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Apalagi seperti sekarang nih, musim haji, kalau sholat di Madinah atau Mekah itu rame nih, kita takut nggak dapat soft atau takut kena panas, takut nggak dapat yang iupan, akhirnya kita melangkahi orang lain. Nah, itu nggak boleh. Nah, makanya di sini ada larangan seperti itu karena ya biasanya orang luar nih, kalau orang Indonesia itu nggak sampai seperti itu. Biasanya orang luar sing badannya besar-besar, orang Bangladesh, India itu biasanya makso untuk maju ke depan gitu ya, melangkahi kita gitu ya, itu enggak boleh. Makanya di sini ada larangan, dilarang gitu. Oke, tidak boleh nyela-nyelani gitu. Bab maja fi qadr ikhtiba wal imam yaktubu wallahu alam bissawab rabbi fana bi barakatihi wa binal husna bi hurmati tariqatihi wa mu'afati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.